Habib palsu itu hina pribumi. Sejarah secara eksplisit menuliskan bahwa pada tahun 1817 ketika pemerintah Hindia Belanda masih berkuasa di Nusantara, golongan masyarakat dibagi menjadi 3 bahagia, yaitu golongan 1 adalah bangsa Belanda, golongan kedua bangsa Arab dan China, dan golongan terendah adalah bangsa pribumi atau rakyat jelata. Dengan kedudukan pribumi sebagai kasta terendah ini, melihat budaya masyarakat pribumi yang sangat hormat dan patuh kepada tokoh-tokoh agamanya yang berasal dari Arab, maka tidak sedikit kebijakan pemerintah VOC didukung oleh orang-orang Arab di Indonesia walaupun hal itu merugikan masyarakat pribumi. Puncaknya kita mengenal sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya, melawan pemerintahan VOC adalah dosa. Wajar saja Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa ini karena Habib Utsman bin Yahya adalah honorary advisor atau penasihat kehormatan kerajaan Belanda. Dari sejarah ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia tidak hanya diperdaya oleh VOC saja tetapi juga oleh bangsa migran dari Timur Tengah yang mengakui diri mereka turunan Rasulullah Nabi Muhammad. Lalu sekarang mulai terbongkar bahwa sekelompok orang yang berasal dari Yaman Timur Tengah mengakui diri mereka sebagai Habib atau cucu Rasulullah Muhammad ternyata palsu belaka. Tentu semakin menyadarkan kita bahwa jangan terkecoh dengan penampilan seseorang. Jangan mentang-mentang dia berasal dari Arab dengan menggunakan jenggot lebat dan baju gamis lalu pribumi harus mencium tangan dia, lalu pribumi harus cium kaki dia, lalu pribumi harus tunduk dan hormat kepada dia. Tidak. Ini tidak boleh terjadi lagi bagi bangsa pribumi. Pribumi atau orang Indonesia asli akan hormat kepada orang asal, orang tersebut hormat juga kepada kita. Sudah bertahun-tahun dari zaman penjajahan sampai zaman modern ini, orang-orang Yaman di Indonesia masih menghina orang-orang pribumi. Mereka orang-orang Yaman itu masih menganggap kita bangsa pribumi sebagai golongan rendah. Bahkan menurut mereka haram hukumnya Sarifah atau wanita Timur Tengah menikah dengan laki-laki pribumi. Kurang apa imigran Timur Tengah ini menghina kita? Dalam kelompok masyarakat sampai hari ini kita bisa melihat pergaulan mereka dengan kelompok pribumi seakan ada sekat, dan sampai kapanpun orang-orang Timur Tengah di Indonesia ini akan menganggap kita bangsa pribumi tidak setara dengan mereka bangsa Arab. Mengapa ini bisa terjadi? Karena bangsa pribumi sendiri mau merendahkan diri mereka. Bangsa pribumi tidak mau membuka pikirannya dan belajar bahwa ada batasnya kita sopan dan menghargai sesama manusia. Bangsa pribumi tidak memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang surga dan neraka atau ajaran agama sejati adalah perbuatan baik kepada sesama makhluk Allah di muka bumi, pahalanya masuk surga. Bangsa apapun ketika mereka menghormati kita bangsa pribumi, ketika mereka menghargai kita bangsa pribumi, ketika mereka mau membangun bangsa pribumi, kita bangsa pribumi akan menerima mereka. Tetapi ketika ada sekelompok bangsa tidak menghormati kita, tidak menghargai guru-guru kita, tidak menghormati tokoh-tokoh bangsa pribumi, maka wajib hukumnya kita harus melawan bahkan menghapuskan kelompok ini dari bumi Indonesia.